Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 42. Dia ternyata mewarisi wajah kalian berdua, sahut Pak Rizal setelah berhasil menguasai emosinya. Bibi Siti menutup mulut menahan tangis yang terasa akan semakin pecah. Bila yang melihat sang bibi tidak berhenti menitikkan air matanya ikut berkaca-kaca sambil tersenyum manis. Selamat ya nak, sekarang kamu sudah menjadi wanita seutuhnya. Istri sekaligus ibu untuk putra kecil kalian. Bi Siti memeluk tubuh Bila yang masih belum diperbolehkan untuk terlalu banyak bergerak. Terima kasih Bi. Ini semua berkat bantuan Bibi. Maafkan Bila jika selama ini Bila banyak salah dan sering menyakiti perasaan Bibi. Balas Bila mengulurkan tangannya ikut mengusap punggung Bibi yang masih bergetar. Kamu tidak pernah menyakiti Bibi nak. Justru Bibi sangat bangga sekali kepada kamu. Jaga keluarga kamu ya. Didiklah anak kalian sampai menjadi seorang yang sukses dan berakhlak mulia. Bibi Siti melepaskan pelukannya lalu beralih menatap cucu mungil yang memiliki belahan dagu seperti Bila. Terima kasih dan selamat ya sayang. Mama tidak menyangka bisa mendapatkan cucu secepat ini. Akhirnya Mama bisa membanggakan cucu Mama pada semua orang. Mama Yolan memeluk dan mengecup kening Bila yang sudah dia anggap seperti anak perempuannya sendiri. Terima kasih sudah memberikan papa cucu yang sangat lucu dan tampan sekali. Papa tunggu cucu berikutnya. Ucap Pak Rizal mengelus kepala Bila. Mata Bila membulat lalu saling berpandangan dengan suaminya ketika mendengar permintaan nyeleneh dari papa mertuanya. Doain aja ya Pak. Sebentar lagi akan otu anak kedua kita. Sahut Arif dengan kekonyolannya. Bila hanya bisa menatap tajam kepada Arif karena jarak mereka terlalu jauh untuk melampiaskan rasa kesalnya. Rakus banget sih mas, ini saja belum sembuh. Udah mau diajak begituan lagi. Jangan serakah. Seno yang tidak terima mendengar ucapan sang kakak langsung mengeluarkan bantahannya. Selamat ya mbak. Akhirnya aku akan dipanggil om sama bayi mungil ini. Ibunya yang berniat ingin memeluk tubuh Bila lalu ditahan oleh Arif yang sudah menarik ujung baju bagian belakang. Awas sana, jangan dekat-dekat. Tegur Arif lalu membantu membenarkan hijab yang Bila pakai agar sang istri semakin nyaman. Ganggu banget sih mas. Aku masih mau berbincang dengan Mbak Bila. Sungut Seno memilih mengalah daripada diusir dari ruangan ini. Makanya kamu segera nikah Sen, biar bisa meluk istri sendiri. Jangan doyannya ganggu istri masmu. Dokter Husna yang baru saja ikut bergabung setelah berganti pakaian langsung menyindir Seno yang memang dia ketahui suka menempel kepada Bila. Jangan ikut membela Mas Arif dong Tan. Seno mendesak keras lalu memilih duduk di sofa ketimbang berdiri di dekat mereka dan hanya dijadikan bahan ledekan. Mama Yolan, Bibi Siti dan Pak Rizal terlihat bergantian menggendong cucu mereka tanpa merasa cemburu atau keberatan. Sedangkan Arif sibuk membantu Bila merapikan baju dan penampilan lainnya. Mas, aku mau minum. Pinta Bila ketika merasakan tenggorokannya sangat kering sekali. Iya sayang. Sebentar ya. Arif lalu meraih botol minuman dan memberikannya kepada Bila. Apa kalian berdua sudah menentukan nama untuk cucu tampan papa ini? Tanya Pak Rizal terus menciumi wajah sang cucu yang terlihat begitu menggemaskan. Sedangkan Seno tengah memberengut di atas sofa karena tidak mendapatkan izin untuk menggendong ataupun mengajak bermain keponakan kesayangannya. Sudah Pak, kami sudah mempersiapkan namanya dari jauh-jauh hari. Jawab Arif tersenyum sambil mengelus kepala Bila. Benarkah, nama seperti apa yang sudah kalian pilih? Kali ini Mama Yolan yang merasa penasaran. Tangannya terulur memindahkan cucu mungil itu ke dalam gendongan besannya. Wanita paruh baya ini cukup sadar diri dan tidak ingin dianggap egois. Sehingga dia dengan sukarela bergantian menimang cucunya dengan Pak Rizal dan juga Bi Siti. Tapi tidak untuk Seno. Ahmad Gafi Hidayat. Jawab Arif kembali tersenyum menatap wajah lelah sang istri. Panggilannya Gafi. Tebak Mama Yolan yakin. Arif berdehem lalu mengusap lembut wajah Bila. Seno yang melihat kedua orang tuanya sedang lengah lalu mendekat ke arah Bi Siti dan mencuri beberapa kecupan di wajah sang keponakan. Nama yang bagus.
Celetuk Seno dengan wajah bahagia sudah berhasil melepaskan rasa penasaran yang menghinggapi dirinya. Ya tentu baguslah. Siapa dulu papanya? Tapi lain kali kamu nggak usah cium anakku kalau belum mandi seperti ini. Nanti virus yang kamu bawa malah menempel di tubuhnya. Sindir Arif menatap tajam ke arah Seno yang sedang memalingkan wajahnya. Mas, biarkan saja. Tegur Bila yang tidak ingin mendengar adanya keributan di tengah kebahagiaan keluarga mereka. Seno sengaja meledek Arif dengan gerakan mulut mengoceh ketika mendapatkan pembelaan dari kakak iparnya. Sebaiknya kamu segera pulang ke rumah Seno. Apa kamu akan ikut cuti juga hari ini? Ucap Rizal ketika menyadari bahwa waktu semakin cepat berputar. Padahal masih teringat jelas di ingatan Pak Rizal jam 3 dini hari tadi mereka merasakan suasana yang tegang sekaligus mencekam. Kini sang surya sudah hadir menyapa hari yang begitu gembira. Nanti saja ke kantornya Pak. Seno masih mau di sini dulu. Jawab Seno yang kelihatan masih enggan beranjak dari ruangan yang penuh senyuman bahagia. Benar kata Papa Sen, kamu pulang saja dan tolong gantikan aku meeting dengan klien yang datang dari luar negeri. Sahut Arif yang baru ingat dengan pesan yang dikirimkan oleh Reno tadi malam. Seno berdecak kesal. Kenapa nggak digantikan sama asisten dan juga sekretaris Mas saja? Bukankah mereka jauh lebih pintar dari aku? Tolak Seno yang sudah berkeringat dingin. Masalah di perusahaannya saja belum bisa dia selesaikan dengan baik. Bagaimana bisa dia diminta menyelesaikan pekerjaan sang kakak yang jauh lebih sulit dari apa yang dia bayangkan? Reno sama Tono lagi sibuk. Pokoknya kamu temui mereka 1 jam lagi di restoran Melati. Aku nggak mau mendengar penolakan apapun. Kekeh Arif dengan mata elangnya. Baiklah. Tapi jangan salahkan aku jika semuanya hancur. Seno lalu membalikkan badannya segera menekan gagang pintu sebelum kembali dititipkan pekerjaan lainnya. Terima kasih. Jangan lupa jemput dulu berkasnya di kantor pusat. Seru Arif sebelum Seno beranjak jauh. Seno pergi meninggalkan ruangan ini dengan hati dongkol dan tanpa berpamitan kepada semua orang. Setelah semuanya selesai diurus oleh Arif, akhirnya tibalah waktunya Bila dipindahkan ke ruang perawatan. Baby Gavi nampak anteng di gendongan opanya. Di samping beliau ada Mama Yolan dan juga Bibi Siti yang membawa tas milik Bila. Setelah sampai di dalam ruangan VVIP yang sudah disiapkan khusus untuk Bila, Arif dengan sigap membenarkan posisi duduk Bila yang sejak tadi sudah mengeluh merasa pusing karena kebanyakan tidur. Sedangkan Pak Rizal sudah pamit ke kantor ketika mendapatkan telepon mendadak dari putra bungsunya yang melaporkan menemukan kesulitan dalam meneliti isi perjanjian kerja dari rekan bisnisnya. Kedua oma dan nenek ini sedang menatap lekat wajah bayi mungil itu yang sedang terlelap damai setelah mendapatkan ASI eksklusif untuk yang pertama kalinya dari mamanya. Dia mirip sekali seperti Bila waktu kecil. Celetuk Bi Siti dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Aku juga merasa seperti itu Bi. Karena aku tidak menemukan kemiripan dengan Arif. Hanya hidung, alis dan bola mata saja yang merupakan sumbangan Arif. Selebihnya punya Bila. Mama Yolan juga menatap bangga kepada sang cucu yang sebentar lagi akan menjadi pusat utama keluarga Ahmad. Ma, titip Bila sebentar ya. Arif mau ke kamar mandi dulu, ucap Arif. Iya. Mama Yolan mengernyitkan dahinya melihat sikap putranya yang selalu overprotektif dan juga posesif kepada Bila. Padahal saat ini Bila sedang tertidur pulas setelah dia suapi makanan sehat. Kamu kenapa sayang? Tanya Mama Yolan berlari menghampiri Bila yang tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya disertai dengan suara isakan tangis. Bibi Siti memilih tetap berdiri di dekat keranjang Baby Gavi yang menggeliatkan badannya dengan suara tangis yang begitu kencang. Ada apa Ma? Bi, tanya Arif yang baru keluar dari kamar mandi menatap bergantian kepada Mama Yolan dan juga Bi Siti. Wajah Arif langsung tegang ketika melihat istrinya terdiam dengan tetesan air mata yang masih membasahi pipinya. Gavi kenapa Bi? Tanya Arif lagi sebelum menghampiri Bila. Ini, Gavi tiba-tiba saja menangis berbarengan dengan mamanya yang juga terbangun sambil terisak. Sepertinya mereka berdua memiliki ikatan batin yang cukup kuat. Bibi Siti lalu menggendong bayi mungil itu sembari menggosok pelan punggung mungilnya. Arif tersenyum menganggukkan kepalanya. Jagoan papa pintar sekali. Jangan rewel ya sayang. Bisik Arif di samping telinga putranya. Setelah melihat keadaan putranya yang sudah lebih tenang,
Arif lalu beranjak menghampiri Bila yang sudah terduduk dengan tatapan mata sendunya. "Kamu kenapa menangis sayang? Apa ada yang sakit?" tanya Arif masih dengan suara lembutnya. Dia benar-benar tidak pernah bisa bicara ketus ataupun marah-marah kepada Bila. "Aku nggak apa-apa mas. Tiba-tiba saja aku merindukan sosok kedua orang tuaku yang sudah lama pergi. Dan saat aku tidur tadi aku melihat jelas mereka berpamitan sambil melambaikan tangan mereka kepadaku," jawab Bila terbata-bata. Tatapan matanya beralih kepada sang bibi yang sudah mengambil alih tugas itu bertahun-tahun lamanya. "Terima kasih bibi sudah mau membesarkan Bila," imbuhnya dengan pandangan teduh. "Sama-sama nak. Kamu segala-galanya untuk bibi. Berkat kehadiranmu jugalah hidup bibi menjadi berarti. Jangan terus-terusan mengingat masa lalu. Cukup doakan dan lakukan yang terbaik agar mereka tenang di alam sana. Bibi yakin mereka pasti sangat bangga memiliki putri secantik dan sebaik kamu," Bibi Siti berucap dengan bersungguh-sungguh. Matanya kembali berkaca-kaca mengingat kebersamaannya dengan sang adik dan juga adik ipar. "Lihatlah enten. Sel, putri kalian sudah menjadi ibu dan melahirkan cucu yang begitu tampan sekali. Aku sudah menjalankan tugasku seperti yang kalian titipkan dulu. Semoga kalian tenang di alam sana." Batin Bibi Siti menatap lekat kepada cucunya yang sudah dia tidurkan di atas kasur kecil. "Iya sayang. Mama yakin mereka saat ini pasti tersenyum melihat kebahagiaanmu saat ini. Masih ada Mama, Papa dan Bibi Siti yang melindungi dan menyayangi kamu. Kita akan menjadi sebuah keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Mama berjanji akan selalu ada kapanpun kamu membutuhkan Mama." Mama Yolan berhamburan memeluk tubuh rapuh Bila. "Jangan menangis lagi sayang. Malu kalau dilihat oleh Gavi." Arif ikut mengelus punggung Bila. Dia tidak ingin mood istrinya berantakan yang berakibat fatal untuk kesembuhan dan juga kelancaran ASI-nya. "Benar nak, saat ini kamu harus fokus dengan kesehatan dan juga mentalmu. Jangan sampai kesedihanmu ini membuat jiwa dan pikiranmu sakit. Ada Gavi yang bisa merasakan bagaimana suasana batinmu saat ini. Kamu harus selalu merasa bahagia dan juga tenang." Bibi Siti juga ikut bergabung bersama mereka bertiga. Bila menganggukkan kepalanya lalu tersenyum menatap bergantian wajah orang-orang yang sangat dia sayangi dan dia cintai dalam hidupnya. "Maafkan Bila yang terlalu cengeng," ucapnya sambil nyengir. "Hahaha, kamu lucu sekali sih sayang, Mama Yolan." Arif dan Bibi Siti tertawa melihat tingkah Bila yang sedikit sensitif. "Jangan ketawain Bila, tapi terima kasih untuk semuanya," imbuh Bila tersenyum manis. Saat malam telah tiba menyapa. Reno datang bersama dengan Tono untuk mengunjungi sekali Bila dan juga buah hatinya. Ruangan yang ditempati oleh Bila menjadi semakin ramai. Dengan candaan yang mereka lemparkan. Mereka semua ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Arif dan juga Bila. "Reno, kamu kapan ada rencana mau menikah?" tanya Mama Yolan yang sangat heran melihat kelakuan Reno lebih suka kerja daripada jalan sama cewek. Di malam minggu ini saja kedua tangan kanan Arif baru pulang bekerja padahal hari sudah menunjukkan pukul 20 malam. Biasanya setiap pasangan muda-mudi akan melakukan kencan atau jalan-jalan bersama dengan cewek idamannya. Reno semakin gelapan dengan pertanyaan yang diberikan kepadanya. Pria ini sama sekali belum pernah punya pikiran sampai sejauh itu. Apanya Reno? Nunggu anaknya Arif kuliah dulu? Atau kalian bertiga mau Mama nikahkan secara massal? Mama Yolan beralih menatap ke arah Seno dan juga Tono yang sedang tersenyum mengejek kepada Reno. "Seno masih muda masih ingin menikmati dunia terlebih dahulu," sahut Seno sebelum sang mama kembali mengeluarkan skakmatnya. "Muda? Kamu pikir umur 23 masih muda?" Mama Yolan memutar jengah bola matanya ketika mendengar prinsip hidup dari putra bungsunya. "Di luar sana banyak laki-laki dan perempuan yang seusia kamu sudah memiliki 2 atau bahkan 3 anak. Jangan terlalu santai jika tidak ingin dipanggil dengan sebutan jomblo ngenes," imbuh Mama Yolan menasehati agar mereka lebih termotivasi. Ketiga pria tampan itu hanya bisa menunduk sambil mengangguk kepala. Berhadapan dengan Mama Yolan serasa menghadapi putusan hakim. Menegangkan sekaligus membangunkan. "Mana berkas yang harus aku selesaikan Ren?" tanya Arif yang baru selesai membantu Bila membersihkan seluruh tubuhnya. "Ada di dalam tas putih itu Tuan,"
jawab Reno lalu bergegas mengambilkan untuk Arif. Hufet. Mama Yolan semakin merasa geram melihat tingkah para lelaki ini. Dimanapun mereka berada selalu saja pekerjaan yang ada di dalam otak mereka semua. Bisa nggak sih? Ngurus berkasnya di kantor aja. Ini rumah sakit. Bukan tempat meeting ataupun membahas proyek. Tegur Mama Yolan tegas. Cuman sebentar aja Ma. Nggak lebih kok. Jawab Arif sebelum sang mama kembali menceramahi mereka semua. Para lelaki itu memilih duduk di dekat sofa santai yang terdapat di ujung ruangan. Sedangkan para wanita duduk mengelilingi Bila yang sedang asyik memberikan ASI kepada bayi mungil yang begitu tampan sekali. Ini beneran anak Bila ya? Tanya Bila mendongakkan kepalanya kepada Mama Yolan dan juga Bibi Siti. Air mata haru kembali menetes melihat besarnya kuasa yang Tuhan berikan kepada dia dan juga suaminya. Seperti yang Mama bilang tadi, rasa sakit saat melahirkan akan berganti dengan kebahagiaan yang tiada duanya. Sahut Mama Yolan mengelus pucuk kepala Bila. Jadilah ibu yang baik dan membanggakan untuk anakmu kelak. Bibi yakin kamu bisa menjalani peran baru ini walaupun masih terlalu dini. Bibi Siti yang mengerti jika usia Bila masih terlalu muda untuk memiliki seorang anak. Hanya bisa berdoa dan memberikan arahan agar Bila bisa kuat dan tegar menjalani kehidupannya. Keesokan harinya Arif sengaja tidak masuk kantor karena ketagihan bermain dan berdekatan dengan putranya. Papa baru ini bahkan sengaja mengambil cuti sampai minggu depan. Alhasil Reno dan juga Tono harus menjadi tumbal pekerjaan Arif yang sedang menumpuk. Hari ini saja kedua asisten terbaik itu terpaksa harus lembur demi menyelesaikan pekerjaan yang ditinggal oleh Arif. Sebelum bermain dengan sang putra, Arif sudah terlebih dahulu membantu Bila mandi membersihkan badan dan juga kepalanya. Pergerakan Bila sangat dibatasi oleh Arif karena tidak ingin bagian intim sang istri kembali terluka. Padahal dari kemarin sore Dokter Husna sekaligus Tante Arif sudah menyatakan bahwa jahitannya sudah kering dan sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pelan-pelan dong sayang, jalannya, seru Arif ketika melihat Bila terburu-buru menghampiri mereka. Iya mas. Jawab Bila patuh sebelum sang suami kembali mengeluarkan jurus protektif yang berlebihan. Bila lalu mengambil alih bayi tampannya dan membawa duduk di atas sofa mencari posisi nyaman untuk menyusui buah hatinya. Arif yang tidak ingin melewati momen penting ini memilih segera bergabung duduk lesehan di lantai mengamati bagaimana bayinya ketika memakan makanannya. Astaga, dia sangat rakus sekali. Batin Arif ketika melihat bayinya mulai menyesap hingga menimbulkan sebuah bunyi decapan yang begitu kuat. Sepertinya kamu akan menjadi saingan papa. Boy. Celetuk Arif menatap tidak percaya. Saingan, maksudnya, tanya Bila yang tengah sibuk mengelus pipi buah hatinya. Saingan bermain di dua itu. Dia sepertinya sangat agresif sekali sayang. Arif menunjukkan jarinya ke dua bongkahan kenyal yang sedang terbuka lebar. Karena saat ini hanya ada mereka bertiga yang berada di dalam ruangan. Sedangkan Pak Rizal dan Seno sudah berangkat ke kantor. Begitu juga dengan Mama Yolan dan juga Bibi Siti yang pamit pulang ke rumah untuk berganti pakaian. Pufetetete. Bila tertawa ngakak mendengar ucapan suaminya. Bayi mereka bahkan sampai melepaskan mulutnya dari sumber makanan karena kaget mendengar suara tawa Bila. Sayang, Arif refleks memegang putranya agar tidak terjatuh dari pangkuan sang istri. Maaf mas, aku pikir kalian bersaing dalam hal apa? Bila menghentikan tawanya karena tidak ingin sang putra merasa terganggu. Sebisa mungkin Bila menahan tawanya agar tidak kembali meledak mengingat bayinya yang kembali fokus menyesap makanan. Kamu harus adil ya sayang. Nanti sampai di rumah aku juga mau. Bisik Arif lalu berpindah duduk di samping Bila sambil memeluk pinggang Bila dengan begitu agresifnya. Mas, ini di rumah sakit. Lagian aku masih belum bersih. Tegur Bila sebelum ular piton sang suami kembali menegang ingin bertemu sarang. Aku tahu sayang. Cuman mau peluk aja. Ciumnya nanti saja. Goda Arif lalu mencuri sekilas kecupan hangat di kening Bila. Lah, katanya nanti saja, terus ini apa? Tanya Bila meminta kepastian. Kalau kening sama pipi boleh kapanpun. Tetapi kalau ini harus di kamar kita. Arif sengaja mengelus bibir seksi milik sang istri yang sedang polos tanpa memakai lipstik ataupun lip balm. Ceklek. Pagi cucu oma dan juga nenek. Sapa Mama Yolan begitu masuk ke dalam ruangan Bila.
Dengan wajah bahagia Mama Yolan dan juga Bibi Siti melangkah masuk dengan pandangan mata yang tidak terlepas dari cucu mereka. Di tangan kedua wanita ini ada banyak makanan yang mereka masukkan ke dalam rantang berwarna putih. "Jangan berisik Ma, anakku lagi minum ASI," tegur Arif sengaja menekan kata anakku. "Ups, maaf ya. Mama terlalu bersemangat ingin menemui dia. Tapi kamu gak perlu repot-repot mengakui dia putramu. Tanpa kamu kasih tahu pun kami berdua sudah mengetahuinya." Mama Yolan terlihat sewot menimpali ucapan Arif. Bila dan Bibi Siti tersenyum melihat hubungan mereka berdua yang jarang bisa akur dan damai. Seharian penuh ini mereka menghabiskan waktu di rumah sakit untuk menemani dan bermain dengan mainan baru yang begitu menggemaskan. Bibi Siti, Mama Yolan dan Arif bergantian memandikan Gavi yang harus sama rata. Tidak jarang tingkah kocak mereka bertiga mampu mengundang gelak tawa dari Bila yang hanya diizinkan sebagai penonton saja. Sore ini Bibi Siti dan Mama Yolan tengah sibuk mengemas pakaian dan semua barang-barang yang mereka bawa dari rumah. Selepas maghrib nanti Bila sudah diizinkan pulang karena atas permintaannya sendiri. Arif dan seluruh keluarga yang tidak tega melihat Bila merengek mengeluh bosan akhirnya menyetujui permintaan Bila dengan banyak syarat yang mereka ajukan. Mama Yolan pamit pulang terlebih dahulu dengan diantar oleh suaminya karena ingin menyiapkan segala sesuatu yang ada di dalam kamar Bila. Semuanya harus dipastikan bersih dan aman untuk cucu keluarga Ahmad. "Bi, tolong ambilkan spray yang baru ya. Dan sekalian tolong dipasang," titah Mama Yolan ketika masuk ke dalam kamar Bila. "Baik Nyonya." Biminah berjalan menuju lantai bawah untuk mengambil spray baru yang masih tersimpan di gudang penyimpanan barang. Semua artnya sengaja diminta untuk membersihkan kamar Bila dengan sangat rapi tanpa ada setitik debu pun. Berbeda halnya dengan Bibi Siti yang sedang menggendong sang cucu. Dan di samping mereka ada Arif yang setia mendorong kursi roda yang ditumpangi Bila menyusuri lorong rumah sakit dan bergegas menuju ke mobilnya. Semua sapaan yang datang dari pegawai rumah sakit diabaikan begitu saja oleh Arif. Berbanding terbalik dengan Bila dan juga Bibi Siti yang membalas dengan tersenyum manis. "Masukkan semua barang-barang ini di jok belakang ya Pak," pinta Arif kepada sang sopir. "Baik Tuan Muda," jawab Pak Salim patuh dan mulai menyusun semua barang-barang agar muat dan tidak kelebihan muatan. Kepulangan baby boy Gavi disambut dengan antusias oleh seluruh anggota keluarga dan juga para asisten rumah tangga yang bekerja di kediaman keluarga Ahmad. Reno, Tono dan Seno bahkan sengaja pulang lebih awal dari kantor demi membantu menyiapkan acara penyambutan penuh kebahagiaan ini. Ada banyak dekorasi unik dan juga balon yang sengaja mereka rancang sedemikian rupa untuk memeriahkan penyambutan calon pewaris Ahmad Company. Mulai dari tangga hingga menuju ke kamar baby boy sudah terdapat banyak sekali balon warna-warni yang menghiasi rumah. Arif si pria jutek yang tidak pernah suka dengan acara seperti ini terpaksa mengalah demi buah hati kesayangan mereka sekeluarga. Kamar Bila dan juga Arif turut mendapatkan hiasan unik yang sengaja dipilih dengan warna biru. Bila dan Arif tidak percaya dengan apa yang mereka lakukan untuk keluarga kecilnya. Momen seperti ini membuat ikatan kekeluargaan mereka semakin terasa lebih dekat. Para asisten rumah tangga yang terlibat juga mendapatkan ucapan terima kasih dari Arif dan juga Bila. Mereka semua terhipnotis oleh senyuman manis yang terukir di bibir Arif. Ini merupakan momen bersejarah sepanjang masa. Para asisten rumah tangga dibuat semakin tercengang ketika Arif membuka suara dan menjanjikan mereka bonus 2 kali lipat dari gaji yang mereka terima setiap bulannya. Bersambung dulu ya teman-teman.